Halo Capricorn, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading untuk bulan Oktober. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Oktober ini ya. Kayak hal pertama yang aku dapat gitu, ada sesuatu hal sebenarnya kamu capek. Itu berat buat kamu, tapi kamu menolak melihat hal itu gitu. Kamu denial, kamu gak mau jujur sama diri kamu bahwa kamu tahu nih kamu perlu melakukan sesuatu dengan hal ini, entah itu hubungan, entah itu ada sesuatu yang perlu kamu komunikasikan. Kamu kayak ini situasinya enggak, bodo amat, gue nggak mau lihat, gue nggak mau komunikasikan, bodo amat gitu. Padahal ini perlu kamu komunikasikan. Ada sesuatu yang kamu denial, kamu nggak mau lihat gitu ya. Itu hal pertama yang aku dapat. Dan gini, tadi ya aku kan udah pre-shuffle, bukan pre-shuffle sih, aku udah bikin reading kamu sebelumnya, cuman aku kayak berhenti di tengah jalan gitu. Tapi kartu Death ini keluar dan sekarang dia mau keluar lagi gitu. Jadi kayak ada sesuatu yang sebenarnya kamu perlu lihat nih, dan kamu perlu melakukan atau membawa perubahan tertentu dengan situasi ini atau dengan hidup kamu. Karena Death-nya tuh mau muncul ya. Dia mau muncul, jadi kayak pesannya ini signifikan bahwa harus ada yang berubah dari cara berpikir kamu, dari hidup kamu, atau gini, semesta yang akan intervensi untuk membawa perubahan itu di hidup kamu ya. Karena dia, si Death ini beneran mau keluar gitu. Jadi kayak pesannya, highlightnya ada perubahan, ada transformasi ya. Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Oh, stabilitas. Gini, ada dinamika, terutama yang berhubungan dengan keluarga gitu, ketidakseimbangan atau codependent, atau gini, ada anggota keluarga gitu misalnya, gini, contoh dinamika hubungan misalnya kamu anak atau orang tua gitu ya. Ada orang tua kita level consciousness-nya juga terbatas gitu ya. Mereka kadang nggak sadar bahwa mereka itu mengatakan atau mempunyai perilaku yang toksik. Mereka nggak sadar, tapi mereka melakukan itu, dan itu mungkin kamu melihat atau merasakan hal itu dari kamu kecil gitu, bahwa sebenarnya itu nggak sehat loh, itu nggak baik. Tapi karena kamu udah terbiasa dengan hal itu, jadi kamu udah blur nih untuk tahu bahwa ini toksik loh sebenarnya. Nah, itu tadi, kadang dinamika antara anak dan orang tua itu bisa toksik, bisa codependent, bisa manipulatif, karena di satu sisi orang tua bisa punya mental bahwa gue orang tua selalu benar, ya. Jadi anak itu harus selalu dengerin orang tua, terutama dengan budaya kita ya. Kita tuh dibesarkan dengan budaya, terutama dengan budaya, dengan agama, bahwa orang tua tuh selalu benar. Apapun yang terjadi, orang tua selalu benar. Kadang itu juga yang membuat kita untuk nggak bisa mengkritisi atau nggak bisa bertanya gitu. Ini apakah ini sesuatu yang sehat? Ini sesuatu yang betul? Ya, ada dinamika itu di dalam keluarga kamu atau ini dalam rumah tangga ya. Di satu sisi ya. Ini udah berat, ini udah kayak udah meracuni kepala kamu, ekstrimnya ini udah meracuni kepala kamu, tapi ini spesifik sih, jadi nggak mungkin ini buat semuanya gitu. Tapi ada yang perlu mendengar ini. Ini titik di mana kamu perlu bertanya. Dinamika kamu, entah itu dengan keluarga, entah itu dengan pasangan, atau hubungan tertentu, kamu bertanya nih. Dan kamu nggak boleh lari lagi. Ya, apakah ini sebuah dinamika yang sehat? Apakah ini ada sesuatu yang toksik di sini? Dan kamu perlu mengkritisi hal itu, gitu ya. Terutama ketika ada pihak-pihak tertentu yang bermain-main dengan rasa bersalah kamu ya. Karena gini, King of Cups ini harusnya jadi orang yang hatinya paling baik gitu. Hatinya paling baik, paling caring, paling pengertian. Dia juga orang-orang yang berkecimpung dalam bidang kesehatan atau kesehatan mental. Tapi karena di sini ada Moon dan juga ada kayak aku selalu ketika ada pesan intuitif datang, aku akan sampaikan gitu ya. Ya terserah kamu mau berhenti di tengah jalan atau enggak gitu. Karena ini pairingnya sama Moon gitu, ada sesuatu yang tersembunyi, ada sesuatu di alam bawah sadar yang sudah sekian lama berada di alam bawah sadar kamu. Jadinya itu udah jadi membentuk cara berpikir kamu, membentuk cara kamu berperilaku. Terutama ketika King of Cups itu mengeluarkan sisi negatifnya, ya sisi gelapnya King of Cups itu dia manipulatif. Dia bisa bermain-main dengan emosi, rasa bersalah seseorang, ya. Terutama jika orang itu belum punya self awareness, ya. Karena kadang pun ya, walaupun seseorang itu udah tua gitu, entah mencapai umur 50, 60, kadang self awareness-nya itu belum ada. Level consciousness-nya, level kebijaksanaannya tuh kadang aku bisa berbicara dari pengalaman gitu. Aku melihat ada orang yang walaupun udah mencapai usia-usia tertentu, tapi itu tadi tidak ada yang berbeda dengan level kebijaksanaannya atau level consciousness-nya gitu, untuk melihat bahwa sesuatu hal ini, oh ini toxic loh, ini nggak baik loh, ini nggak boleh loh. Seperti itu ya, karena kurangnya self awareness. Makanya ini blessing-nya buat kamu ketika kamu perlu
membicarakan, untuk melihat sebuah situasi karena kamu capek gitu dan kamu perlu melakukan sesuatu dengan hal itu. Atau gini, kamu menjauh gitu ya, supaya energi kamu nggak terus-terusan terkuras. Entah apapun hubungannya, entah apapun dinamikanya, kamu perlu menjauh gitu. Atau kamu perlu ngasih boundary ya. Oke cukup, nggak boleh gini terus. Oke cukup, kita mungkin, contoh aja, kita mungkin hubungan orang tua dan anak gitu. Kita mungkin saudara, kita mungkin berteman udah bertahun-tahun, tapi gue baru sadar nih um, ternyata lu suka bermain-main dengan rasa bersalah gue. Ternyata lu bikin gue kayak kecapean gitu, kayak energi gue terkuras gitu. Hal-hal semacam itu ya. Kamu perlu kasih boundary. Ini highlightnya buat kamu karena tadi kamu yang berubah atau semesta akan intervensi buat kamu berubah gitu. Karena deadnya beneran mau muncul di reading kamu ya. Dan kalau kamu berpikir, aduh gimana nih caranya? Gue udah berteman bertahun-tahun, gue udah begini bertahun-tahun gitu. Kamu berpikir bahwa situasinya ya udahlah begitu aja, terima aja lah, nggak usah dilihat, nggak usah direview, nggak usah dievaluasi. Ya udahlah apa adanya aja. Ya udah nggak apa-apa kalau kamu berpikir seperti itu. Tapi itu tadi, kalau kamu nggak berubah semesta yang intervensi sih, karena memang ada titik-titik di hidup kita, titik di mana kita harus berubah gitu ya. Kita nggak mau pun akan ada situasi-situasi tertentu yang akan muncul di hidup kita. Pak, contoh paling gampang dengan pandemi ini ya. Ini aku bisa lihat kayak banyak rumah tangga yang tergoncang, banyak hubungan yang bubar. Karena apa? Karena itu tadi, ini adalah momen kolektif ya, untuk kita benar-benar bertransformasi secara kolektif gitu. Lalu yang jadi tantangan kamu adalah komunikasi. Ini adalah energi yang bergerak cepat. Aku mendapatkan vibe itu tadi, udah terlanjur lama, udah terlanjur terbiasa, karena udah terlanjur lama dan terbiasa, kamu jadi nggak bisa membedakan. Atau kamu udah nggak mau melihat lagi itu, ya udahlah terima aja. Seperti itu ya. Kayak berubah itu lebih capek daripada tidak berubah. Terus dengan ini tantangannya pertama komunikasi, tantangannya pertama dengan momentum, dengan kesabaran. Karena advance itu adalah energi yang bergerak cepat gitu ya. Ada hal-hal gini, dengan di sini juga ada tower ya. Ini momen transformasi ini sesuatu yang tidak kamu duga, kamu nggak expect kehadirannya, tapi dengan aku berbicara hal ini di reading ini ya, jadi mungkin kamu lebih prepare diri kamu gitu, atau akhirnya kamu yang secara sadar nih melakukan sesuatu ya. Sebagian mungkin masih resisten, sebagian lagi ya udah mulai berpikir nih, setidaknya omongan aku direnungin ya. Dan kamu tidak terjebak loh, tidak stagnan, bukan kayak helpless, kamu nggak punya pilihan, kamu nggak bisa melakukan apa-apa. Karena di sini ada two of wands gitu. Two of wands itu adalah energi yang melihat ke depan. Oke, setelah ini gue mau melakukan apa? Oke, kalau hidup gue gini-gini aja, gue bisa melakukan apa gitu? Apakah beneran gue terjebak? Apakah beneran hidup gue udah mentok di sini? Dengan kita bertanya, ya, pikiran kita nanti dengan sendirinya akan mencari jawabannya sendiri gitu loh. Kayak entah gimana pikiran kita tuh bisa menemukan jawabannya, atau memikirkan pertanyaan berikutnya yang nanti pada akhirnya akan menuntun kita pada jawaban yang kita cari. Atau semesta akan kayak membuka pikiran kamu, membuka jalan-jalan, membuka komunikasi dengan orang tertentu yang nantinya akan kayak efek domino gitu. Satu kejadian atau satu momen akan membawa ke momen berikutnya, momen berikutnya, momen berikutnya. Seperti itu ya. Oke, kita buka energi oracle-nya. Ada pesan apa buat kamu? Door to value. Perjalanan. Ini yang keseimbangan. Door to value ini kayak aku melihat ada gini. Ada kayak yang tadi aku bilang, ketika kamu memulai bertanya, mulai mencari jawaban, entah gimana caranya, kamu nanti pikiran kamu tuh akan mulai mendapatkan, mulai terbuka. Atau yang tadi aku bilang, semesta bukain pintu, semesta mempertemukan kamu dengan orang-orang tertentu. Dan itu value itu nggak cuma bicara uang aja loh. Ada sesuatu yang berharga yang akan datang ke hidup kamu gitu, yang kamu anggap penting, kamu anggap berharga. Misalnya yang kamu anggap berharga itu adalah kebebasan. Yang kamu anggap berharga itu adalah independen. Bisa lagi sebagian kamu menganggap berharga stabilitas finansial. Itu yang akan datang ke hidup kamu ya. Lalu perjalanan, chapter baru kehidupan kamu. Ini tadi mungkin dengan chapter baru kehidupan kamu, dinamika antara kamu dan orang-orang ini, siapapun orangnya. Bisa juga karena di sini ada Eight of Wands. Eight of Wands ini bisa jadi perjalanan ini melibatkan kamu berpindah lokasi, berpindah tempat, atau pindah negara. Ya, perjalanan ini melibatkan kamu berpindah lokasi secara permanen. Lalu ini yang keseimbangan. Keseimbangan ini juga berbicara tentang energi maskulin dan feminim kamu. Semacam kalau kamu diem, kamu menolak mengkomunikasikan itu,
lebih kepada ekspresi energi feminim, tapi dari sisi gelapnya energi feminim gitu ya. Seperti itu. Jadi ada kayak tema perlu membawa keseimbangan energi feminim dan maskulin. Oke, satu pesan terakhir lagi, advice buat kamu. It's time to take action. Kamu yang mengambil action atau semesta yang akan membuat kamu mengambil action. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.